Salam Bapak Inang, pemuda-pemudi kami semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita Minggu Rogate. Sebelum kita mulai kebaktian kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan kidung pujian nomor 18 ayat 1 dan 2 dengan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau sungguh setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan rezeki kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, yakni harta, kesehatan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun sering kami pergunakan untuk hal yang sia-sia, bahkan ada yang mempergunakannya sebagai sarana untuk berpaling dari Engkau. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat
sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali bernyanyi memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2 dengan lagu Ajaib Benar Anugerah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta FD Malau STH, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Pada
Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami di dalam satu minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari 1 Tawarik 17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, pada hari ini, kita masuk kepada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Banyak sekali umat manusia yang bisa mendefinisikan tentang berdoa. Tapi satu hal yang pasti, bahwa doa adalah satu instrumen yang penting bagi orang percaya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Martin Luther, doa adalah napas bagi orang percaya. Maka setiap orang percaya selayaknya harus berdoa, memohon kepada Tuhannya, sehingga ketika Martin Luther mengatakan tentang napas kehidupan orang percaya adalah doa, itu terbukti di dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak juga orang
memperdebatkan bagaimana itu berdoa, apa itu berdoa. Tetapi yang pasti, setiap umat manusia seperti apa yang disampaikan pada 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, yaitu tetaplah berdoa. Itulah seruan kita selaku orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa tentang setiap perbuatannya yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang disampaikan Daud, doa syukur Daud melalui sebuah pertanyaan, siapakah aku ini? Ketika pertanyaan ini kita renungkan, selayaknya juga orang percaya pada saat ini mempertanyakan, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau mampu membawa aku sampai sedemikian ini. Pertanyaan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau mengoreksi diri. Bagaimana sebenarnya pengenalan diri, bagaimana sebenarnya eksistensi diri. Sebenarnya kita bukan apa-apa di mata Tuhan, bukan siapa-siapa di mata Tuhan, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena keberdosaan, karena pelanggaran, karena perbuatan yang sudah jauh dari Tuhan, maka kita pantas mempertanyakan hal yang demikian kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluarga, sehingga Engkau mampu memberikan penyelamatan kepadaku, sehingga kami mampu bisa menerima penyelamatan darimu, merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, begitu hebatnya penyertaan Tuhan bagi Daud. Tuhan selalu menyertai Daud, menyelamatkan Daud dari berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan yang selalu dihadapi Daud. Tetapi Tuhan selalu campur tangan di hadapan Daud, di hadapan bangsa Israel. Oleh karena itu, sepantasnya Daud mengatakan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, luar biasanya Tuhan kita yang selalu menopang kehidupan kita, memberikan penyelamatan kepada kita. Sepantasnya juga kita mengoreksi diri, bagaimana aku di hadapan Tuhan, siapa aku di hadapan Tuhan. Ketika Daud merasakan penyertaan Tuhan, ada satu hal di dalam kehidupan Daud yang harus dilaksanakan juga oleh orang-orang percaya, yaitu ketaatan Daud kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang terjadi pada saat ini? Banyak situasi, banyak tantangan yang harus kita hadapi, secara khusus pada bencana yang kita alami, pandemi COVID-19 yang melanda negara ini, yang melanda bumi ini. Hampir segala aktivitas dihentikan, hampir segala umat manusia mengeluh persoalan bencana ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, seperti apa yang disampaikan Daud. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang selalu senantiasa melepaskan kami dari setiap persoalan. Oleh karena itu, mari kita selalu memohon kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan, untuk melawat kita, mengangkat kita,
menyelamatkan kita dari situasi ini. Maka mari kita selalu bersyukur, berdoa kepada Tuhan, sehingga dalam situasi ini, dalam situasi bencana ini, kita tetap berada di dalam sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Melalui persoalan yang terjadi pada saat ini, kita juga harus merenung. Ternyata melalui lawatan Tuhan, banyak tangan-tangan yang mampu menolong, banyak tangan-tangan yang mampu menyelamatkan melalui karya Tuhan. Mungkin kita selama ini sudah lupa untuk bersyukur, sudah lupa untuk menolong, sudah lupa untuk membantu. Tetapi pada saat ini Tuhan mau mengarahkan kita untuk saling tolong menolong, saling membantu, saling mengatasi setiap persoalan yang dihadapi umat manusia pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap semangat bersyukur atas setiap topangan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga setiap warga GKPS Jambi bisa melawan COVID-19 dengan patuh, taat pada aturan pemerintah, dan tetap bersyukur atas lawatan pertolongan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Kami bisa ya Tuhan mengoreksi pribadi lepas pribadi, siapakah kami ini di hadapan-Mu, sehingga kami selalu menerima lawatan-Mu, pertolongan-Mu, sukacita yang datangnya daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman-Mu, sehingga kami tetap bersyukur, karena kami tahu tidak ada Tuhan seperti Engkau yang selalu setia menyelamatkan umat. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit pada saat ini, baik itu yang mengalami bencana COVID-19 virus corona ini. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan mereka, Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada mereka, baik para medis yang merawat mereka, keluarga yang menemani mereka, baik itu obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu ya Tuhan jalan bagi-Mu untuk menyelamatkan mereka. Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terkena bencana COVID-19 ini dalam bidang perekonomian. Tuhan yang selalu menguatkan, Tuhan yang selalu memberikan sukacita, sehingga mereka juga mampu tetap kuat untuk melawan setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan juga yang menggerakkan seluruh umat-Mu yang ingin membantu, sehingga kami bisa saling tolong menolong untuk menguatkan, mengatasi persoalan yang kami hadapi ini. Bapa di sorga, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan dan syukur pujian kami kepada-Mu,
yang sesungguhnya bersumber dari pemberianmu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup serang dari sorga, beri penerus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, tidak tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.